mengedit video. Nah, kali ini saya akan beritahu rekan-rekan semua bahwa di PowerPoint itu sangat banyak sekali ya fasilitas, walaupun ada kekurangan sedikit. Nah, ini saya tunjukkan. Ini adalah PowerPoint saya, di mana PowerPoint ini akan saya jadikan salah satu video ya, salah satu video dibantu dengan software dari Bandicam itu sendiri. Nah, kali ini saya akan tunjukkan ke rekan-rekan semua, ke Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Nah, ini adalah hasil editan saya di software komputer kita ya, yaitu di PowerPoint ya, software kita PowerPoint. Nah, kita akan mencoba bagaimana caranya untuk membuat ini sebagai video jadi satu. Nah, oke, kita langsung mulai guys. Oke ya, kita langsung mulai. Kita mulai dari awal. Nah, ini salah satu contoh. Nah, di sini channel TV beragam topik ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian semuanya. 15 singkatan yang harus Anda tahu. Kita semua tentunya harus ya, sebagai seorang YouTuber ataupun seorang yang suka browsing internet, harus tahu apa-apa artinya itu singkatan. Nah, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel kita, yaitu channel beragam topik. Nah, oke, jangan lupa di subscribe dan di share. Ini salah satu software PowerPoint yang saya jadikan sebagai video. Nah, kita masuk ke topiknya, yaitu captcha ya. Biasa kita kalau biasanya kita kalau mau masuk ke salah satu situs itu kita harus mengisi captcha ya. Nah, dicentang di bagian ini guys, atau ya dicentang di bagian ini. Nah, setelah itu kan nanti ada keluar ini. Nah, apa itu captcha? Captcha ialah kepanjangan dari Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computer and Human Effort. Maaf, bahasa Inggrisnya agak belepotan, jadi mohon maaf. Sudah lama tidak pulang kampung karena corona, jadi bahasa Inggrisnya agak sedikit lupa. Nah, captcha ini yaitu proses ini biasanya meminta seseorang atau kita sebagai pengguna untuk menyelesaikan suatu uji sederhana untuk memastikan bahwa kamu atau kita adalah manusia dan bukan robot. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, e-komersi. Apalah itulah pokoknya e-komersi ya. E-komersi ini kepanjangan dari elektronik komersi. Nah, yakni aktivitas ekonomi yang terjadi di internet. Hal ini meliputi pembelian, penjualan, serta transaksi barang ataupun jasa. Nah, banyak rekan-rekan semuanya yang sekarang bekerja dari rumah sebagai e-komersi, tidak menyiapkan stok barang. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan atau sebagai tempat untuk menjual barang-barang kita guys. Nah, kemudian yang ketiga, PAC. Nah, PAC itu kepanjangan dari Frequently Asked Question ya, yaitu adalah suatu kumpulan dari pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya. Nah, pada saat kita masuk ke salah satu situs, kita ingin mengunjungi situs itu, kemudian di bawah biasanya ada tertulis, atau di deskripsi bawah itu, di bawah sekali website itu biasa ada PAC ya, ada apa di situ. Nah, kita bisa mengajukan pertanyaan di sana, atau biasanya pertanyaan itu sudah langsung dijawab sama penyedia situs. Nah, kemudian yang keempat, nah 4G, yaitu
4G LTE ya, sebentar kelewatan. 4G LTE. Nah, 4G yaitu singkatan dari Fourth Generation Technology. Nah, jaringan mobile broadband generasi keempat yang menawarkan akses data yang tinggi. Nah, terdapat dua kandidat standar untuk yang dikomersikan di dunia, yaitu standar WMAC dan standar long term evolution alias LTE, yang sekarang biasa kita pakai LTE online atau LTE online supaya jaringan kita itu stabil. Nah, itu adalah 4G. Tapi kalau HP-nya masih 3G, itu tidak akan bisa untuk mendapat akses yang lebih mumpuni ya untuk berselancar di dunia internet. Nah, dari 2G ya, dari 3G dan 4G atau nah ini adalah salah satu kemajuan di dunia yang sekarang, bahkan di dunia luar sudah 5G ya, kalau kita masih 4G di Indonesia. Tentunya ini sangat berharap sekali kepada pemerintah untuk memperbaiki jaringan kita supaya di pedesaan, di perkampungan itu sangat mudah kalau ada jaringan, bisa belajar di sana, bisa mencari pelajaran di salah satu website untuk belajar di internet ya. Apalagi zaman sekarang ini tidak boleh kemana-mana, tidak boleh sekolah ya, jarak harus dijaga ya, semuanya tetap di rumah saja. Nah, kalau sudah LTE atau jaringan 4G LTE online, nah saya yakin banyak. Kemudian nomor 7 HTTP, yaitu atau Hypertext Transfer Protocol, ialah protokol yang didesain untuk mentransfer dokumen HTML yang digunakan dalam World Wide Web. Nah, itu adalah HTTP. Nah, kemudian yang ke-8 adalah www atau biasa kita sebut itu www, tapi bukan www atau www ya, bukan www ya. Nah, WW atau disingkat dengan World Wide Web adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier ya, URI ya. Nggak tahu nih, mohon maaf nih agak belepotan sedikit bahasa Inggrisnya. Nah, ini untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya yang berguna. Nah, itu adalah WW tadi ya, www atau www, tapi bukan ww ya, ww gombal gitu. Nah, kemudian nomor 9 adalah DNS. Nah, DNS atau Domain Name Service ya, service ialah layanan di internet untuk jaringan yang menggunakan TCP IP, dan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama, bukan dengan menggunakan alamat IP. Itu adalah DNS ya. Jadi bukan dana desa ya, jadi DNS. Nah, kemudian yang 10, nah itu IP. Sedangkan IP atau Internet Protocol adalah deretan angka biner antara 30 bit sampai 125 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Nah, itu IP address ya. Tadi sudah disebutkan di nomor berapa tadi, bisa dikembalikan lagi, itu apa ya, IP apa ya. Nah, kemudian 11, MAC address atau Media Access Control Address adalah ID dari sebuah device yang terhubung dengan network seperti Ethernet, controller atau wireless internet. Nah, itu adalah MAC address. Nah, buat rekan semua memang harus tahu, bagi yang suka browsing begitu ya, suka berselancar di dunia maya, perlu sekali mengetahui singkatan kegunaan dari nama-nama yang singkatan yang sekarang kita saksikan di video channel Beragam Topik ini. Nah, kemudian yang ke-12, ISP kepanjangan dari Internet Service Provider, yakni sebutan untuk penyedia layanan internet. Nah, misalnya katakan kita tidak
bisa akses internet, padahal paket kita nih ratusan giga, terus jaringannya oke, tapi tiba-tiba nggak bisa masuk. Nah, rekan-rekan bisa telepon di penyedia layanan internet ya. Nah, bisa telepon di providernya, langsung bicara di sana bisa. Itu adalah fungsinya ISP. Nah, kemudian 13, URL atau link atau website. Nah, ini adalah Uniform Resource Locator atau lokasi ya, yaitu merupakan rangkaian karakter menurut format standar tertentu. Digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu sumber, misalnya seperti dokumen, file dan gambar yang terdapat di internet. Misalnya URL-nya apa nih, www.facebook.com apa gitu / dot inilah itu. Nah, itu adalah URL atau www gitu ya. Nah, itu adalah URL, itu atau sebuah website yang mampu yang bisa kita menjelajahi situs tersebut, dan harus tahu alamat linknya dan atau websitenya atau URL-nya begitu. Kemudian yang 14 adalah HDMI. Nah, HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Nah, itu adalah salah satu antarmuka interface peralatan audio video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. Nah, ini sangat cocok sekali dan bagus sekali. Nah, saya rekomendasikan buat kita semua yang punya TV LED dan kemudian punya receiver, cari tuh HDMI yang bisa mendukung digitalnya supaya mendapatkan mendapatkan suatu pandangan yang jernih ke TV-nya atau ke salah satu alat digital di sana, atau kita bisa enak menonton video, gambarnya jernih, bersih, tidak seperti kabel seperti ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih itu. Jadi agak sedikit berbeda kalau dengan HDMI. Kemudian yang terakhir adalah 15. Nah, 15 itu WiFi. Nah, ayo yang sering berburu WiFi ini di kafe-kafe, di warung-warung dekat rumah tetangga. Nah, tapi kamu belum tahu singkatannya apa. Oke, ini adalah singkatannya. WiFi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu teknologi wireless atau kabel yang memiliki kemampuan penyedia akses internet dengan bandwidth besar. Nah, di sini biasa tidak heran lagi ya, dan mungkin anak-anak kecil juga sudah tahu, atau anak SD kelas 1 kelas 2 udah tahu itu WiFi apa ya, terus tempatnya di mana. Nah, itu anak zaman now sudah mengerti dan bahwa WiFi itu adalah ini. Taunya kalau WiFi itu bisa membuat internet nih, bener. Tapi buat kita yang sering nongkrong di kafe-kafe kadang-kadang juga nggak tahu tuh apa itu singkatan WiFi-nya. Nah, itu dia guys. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan subscribe dan like-nya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Di video kali ini kita membahas tutorial membuat video menggunakan PowerPoint dan salah satu software untuk mendukung supaya menjadi video, yaitu Bandicam. Nah, Bandicam ini dia tidak mempunyai watermark, gratis, bisa juga yang pro. Nah, untuk video yang berikut nanti akan kita bahas tuntas tentang edukasi, pengetahuan lainnya, hiburan, musik, dan bisnis yang bisa kita bahas untuk berbagi pengalaman kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.